Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Nalar, bertemu lagi bersama saya Nafisa Desa Fitri di PKM Collaboration. Di sini kami menjunjung tema Teamwork UKM menuju prestasi PKM 2025. Collaboration ini merupakan sosialisasi dari serangkaian persiapan PKM yang diadakan oleh UKM Penalaran. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu salah satu alumni dari PIMNAS ke-37 dari Universitas Andalas. Baik, selamat pagi kepada Kak Aina dan tim. Mungkin boleh perkenalan diri dulu, Kak. Halo, sebelumnya kenalin nama aku Aina Maliona, biasanya dipanggil Aina. Aku dari jurusan Teknik Elektro Angkatan 2021. Aku alumni PIMNAS 37 yang diadain di Universitas Airlangga. Untuk tim kami sendiri itu ada 3 orang, dan saat ini yang hadir hanya berdua. Halo, sebelumnya perkenalkan nama aku Novia Putri, bisa dipanggil Putri, dari jurusan Teknik Elektro Angkatan 21. Aku merupakan anggota dari Aina, itu dari tim PIMNAS 37 di Universitas Airlangga. Baik, berarti hari ini kita kedatangan 2 dari 3 anggota tim Kak Aina sendiri. Ada Kak Aina dan Kak Putri. Baik, Kak Aina mungkin bisa diceritakan PKM apa yang Kakak ikuti, kan kita tahu ada 10 jenis PKM ya Kak. Mungkin bisa Kak ceritakan Kakak memilih di bidang yang mana dan alasan kenapa Kakak memilih bidang tersebut Kak. Jadi untuk tim kami sendiri itu tuh tergabung di PKM GFT namanya, Gagasan Futuristik Tertulis. Di mana untuk GFT sendiri itu berbeda sama PKM pendanaan, ini termasuk ke dalam kategori PKM insentif. Uh, jadi kita ketahui ya teman-teman bahwa Kak Aina dan tim ini memilih PKM GFT, yaitu PKM insentif. Mungkin boleh Kak diceritakan tentang PKM GFT itu gimana sih? Mungkin teman-teman dari podcast Collaboration ini mau tahu apa sih itu PKM GFT dan bagaimana mekanisme dari Kakak mencari ide dan membuat proposal dari PKM GFT itu sendiri Kak. Jadi untuk PKM GFT sendiri itu masih sebenarnya masih sering belum didengar orang lain ya. Iya. Jadi untuk PKM GFT sendiri itu gagasan yang berupa permasalahan yang akan di masa depan untuk diselesaikan gitu. Jadi gagasannya tuh untuk menyelesaikan masalah di masa depan gitu. Jadi dia nggak harus berupa alat, karena itu yang membedakan antara KC dan gagasan GFT gitu. Karena untuk GFT sendiri itu bukan yang harus bisa direalisasikan sekarang, tapi bisa direalisasikan untuk menyelesaikan masalah yang di masa depan gitu. Ini sangat menarik ya teman-teman, bagaimana Kak Ina menjelaskan bahwa PKM yang dipilih itu gagasannya sangat futuristik, berarti ya Kak, sesuai dengan judul bidangnya tadi. Mungkin dari Kak Ina atau Kak Putri boleh dijelaskan tentang permasalahan yang tim Kakak angkat gitu. Terima kasih. Mungkin dari tim Kakak sama Kak Aina itu mengangkat tentang permasalahan gimana itu mengenai permasalahan emisi karbon yang ada di dunia itu, terutama di Indonesia, kawasan di Asia Tenggara. Nah, kami itu merancang sebuah namanya kayak teknologi terbarukan itu menggunakan pembangkit energi terbarukan. Nah, mungkin dari teman-teman semua tuh telah mengetahui banyak pembangkit energi terbarukan seperti tenaga pasang seperti panel surya. Nah, dari kami itu ada pembangkit yang lainnya di mana nanti kami juga melakukan seperti kayak charging station. Nah, charging station itu seperti pengisian. Nah, kami di sini mengenai pengisian kapal, di mana kapal nanti kami rancang tuh menggunakan kapal listrik. Nah, nanti pengisiannya tuh dilakukan di tengah laut. Makanya kami nanti untuk pembangkit terbarukannya kami menggunakan pasang surut dan juga gelombang laut. Wah, itu sangat menarik dan baru saya dengar ya Kak, karena biasanya tentang emisi karbon ini memang udah banyak diangkat orang di baik dari esai, karya tulis ilmiah, mungkin di PKM juga banyak, tapi untuk yang kapal listrik dan pengisiannya itu di tengah laut itu mungkin memang saya sendiri baru didengar sekarang. Lanjut Kak, untuk idenya tadi itu dari mana sih Kakak bisa kepikiran untuk mengangkatkan permasalahan tersebut? Karena mungkin dari teman-teman lainnya nih ada kesulitan mencari ide untuk diangkatkan di PKM. Mungkin boleh bagi tipsnya Kak, gimana sih cari ide tersebut? Jadi kalau tips dari kami, jadi kami nggak langsung dapat judul dan topik ya, tapi kami sering, contohnya GFT itu tentang permasalahan yang
di masa depan tuh mungkin di sekarang udah dirasain gitu, tapi di masa depan tuh akan berdampak lebih besar gitu. Contohnya kami jelaskan tadi emisi karbon. Nah, kami mengambil emisi karbon yang disebabkan oleh sektor pelayaran. Sedangkan Indonesia kan kita ketahui bahwa Indonesia tuh negara kepulauan yang mobilisasinya tuh mostly antar pulau kecil tuh masih menggunakan kapal gitu. Nah, tidak hanya itu, kayak posisi Indonesia juga strategis diapit oleh dua benua dan dua samudra yang mengakibatkan Indonesia tuh banyak dilalui oleh kapal-kapal gitu. Jadi emisi karbon yang di sektor pelayaran Indonesia tuh berkontribusi besar terhadap emisi karbon di dunia gitu. Nah, untuk ini kami tuh awalnya berdiskusi dengan pembimbing tentang permasalahannya, nggak langsung ke solusi. Jadi banyak tahapan yang diskusi yang awalnya hanya kami bilang tentang pembangkitnya saja, namun eh, seiringnya waktu berdiskusi sama pembimbing itu tuh banyak tukaran pikiran, tukaran data, tukaran ide, serta literatur yang telah dibaca gitu. Jadi akhirnya terbentuklah sebuah gagasan ini gitu. Jadi nggak langsung untuk menemukan topik ini tuh langsung tentang charging station untuk kapal listrik gitu. Jadi kami banyak waktu untuk diskusi dengan pembimbing mengenai permasalahannya terlebih dahulu. Jadi kita tahu dulu latar belakangnya, baru apa itu solusinya. Bukan solusinya dulu, baru latar belakangnya. Oke, berarti memang butuh rangkaian waktu dan proses yang panjang ya Kak untuk mencari judul itu sendiri. Dan mungkin untuk teman-teman juga bisa jadi pelajaran teman-teman bahwa dari tim Kak Aina sendiri itu memang mencarinya itu dari permasalahannya ya Kak. Berarti baru nanti ke solusi, bukan dari solusinya sendiri. Dan Kak Aina dan tim pun juga banyak melakukan diskusi bersama pembimbing sendiri. Nah, menurut Kakak, karena tadi ada menyinggung tentang pembimbing nih Kak, itu sebenarnya seberapa krusial sih kita tuh dalam memilih atau kan kita mengajukan ke pembimbing dosen siapa, itu menurut Kakak seberapa krusial dalam untuk proses pelaksanaan PKM kita ini Kak? Jujur, kalau dari tim kami sendiri, itu tuh sangat banyak melibatkan pembimbing karena kami selalu berdiskusi tentang apa progres setiap yang kami kerjakan gitu. Jadi itu sangat membantu bertukar pikiran sama pembimbing gitu. Jadi pemilihan pembimbing itu sangat penting, terutama misalnya kalau teman-teman gitu yang uh, pengennya pakai apa gitu. Nah, kira-kira dosen pembimbing yang mana sekiranya dengan topik permasalahan ini itu relate dengan dosen pembimbingnya, dan biasanya apakah pembimbing sebelumnya tuh telah membimbing PKM ini gitu. Jadi lebih banyak pertukaran pikiran dengan dosen tersebut gitu. Oke, berarti kita memang harus menyesuaikan sama track record dari pembimbing tersebut ya Kak. Oke, selanjutnya mungkin kita udah membahas tentang ide penelitian, tentang judul. Kita bakal bahas lebih dalam lagi tentang proposalnya nih Kak. Gimana sih suka dukanya Kakak dalam menyusun proposal? Karena beberapa kali mungkin saya udah lihat dari perjalanan tim Kakak, udah searching sebelumnya, itu benar-benar sampai ke kafe 24 jam gitu. Mungkin boleh diceritain Kak, gimana sih? Kalau dari kami, kalau Kak kan karena ketua Kak juga Aina dan kami juga bertiga, itu dari kami kayak suka duka untuk buat proposalnya itu juga banyak yang kami lewati gitu. Mungkin kami ada ngabisin waktu bahkan seharian sampai dari malam sampai pagi kami juga ngerjain. Bahkan satu revision itu bisa bahkan satu malam bisa satu revisi gitu karena kami bimbingan tadi kayak Kak Ina jelaskan dosen pembimbing itu sangat krusial. Nah, dari kami sendiri setiap ada pembahasan atau revisi mengenai proposal dan langsung dibahas lalu kami revisi itu makan cukup waktu yang lama karena kami kan gagasan futuristik. Nah, kami membutuhkan jurnal atau data yang banyak dan itu tuh datanya emang harus dicantumkan dengan jelas. Lalu untuk mencari data tersebut tidak hanya nasional tuh data internasional yang membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, selain itu dari kami juga memiliki kesibukan yang tentunya nantinya ada kebentrokan waktu dan lain-lain hal dan sebenarnya kakak juga ngucapin untuk tim-tim kakak yang keren terutama untuk ketua Kak Aina gitu sudah kayak ngeluangin waktu untuk sampai sejauh ini titik kami 1 tahun untuk berjuang sampai ke Pimnas. Mungkin dari kakak itu. Kalau dari aku sih sebenarnya pas proposal tuh yang paling apa ya, paling susah lah untuk tim kami. Jadi awalnya kami GFT ini cuman pengen kayak
kayaknya ini seru deh untuk dibahas gitu topiknya gitu. Awalnya cuman yaudah kita coba submit aja gitu, nggak mikirin kayak harus sampai PIMNAS, harus harus menang, harus apa gitu. Jadi awal-awal kami cuman pengen kayak oh ini menarik ingin dibahas gitu. Terus beriring waktu gitu. Jadi kami diskusi topik tuh lama ya. Jadi kayak udah mepet sama penyusunan proposal gitu. Tapi pas penyusunan proposal gitu, eh, aku tuh dari dalam keadaan duka ya gitu. Jadi pada saat itu, kalau nggak salah seminggu sebelum submit gitu. Jadi eh, aku tuh mamanya meninggal gitu. Jadi eh, untung gitu, aku dapat tim yang support banget. Walaupun kami cuma bertiga, mungkin ini jadi pelajaran gitu. Kalau untuk tim selanjutnya, eh, kalau seandainya sekiranya nggak kuat bertiga gitu, nggak apa-apa kan untuk PKM sendiri kan berlima gitu. Karena akan sulit gitu kalau seandainya kalau bertiga tuh satu hilang tuh dua backup gitu. Itu sangat sulit gitu. Jadi pas aku dalam keadaan berduka, jadi kan biasanya dari UNAN sendiri ada acara-acara bedah proposal gitu-gitu. Saat itu kami proposalnya baru bab 1 gitu. Nah, sedangkan submit udah mau dekat gitu. Untuk bab 2 bab 3-nya belum gitu. Sedangkan bagian krusial dari GFT itu bab 2 gitu. Nah, untuk pas itu untung Novia sama tim saya satu lagi yaitu Dimas itu sigap gitu untuk membackup gitu karena aku saat itu di kampung ya gitu nggak ikut serta secara langsung untuk revisian proposal gitu jadi Dimas dan Novia itu tuh beneran bolak-balik bimbingan sama dosen pembimbing kami dan support dari dosen pembimbing juga sangat kuat jadi kayak teamwork dalam PKM itu sangat dibutuhkan gitu. Kalaupun sebaik-baiknya orang personal di dalam PKM gitu. Kalau seandainya tim kerja timnya kurang bagus itu tuh akan sulit untuk bergerak ke depannya gitu. Jadi untuk teman-teman gitu yang mau ikut PKM gitu. Kalau seandainya merasa diri masih kurang, tapi kalau seandainya kita bareng-bareng gitu, itu tuh pasti akan terus maju gitu. Jadi kalau sebenarnya kalau dari tim kami sendiri kami pun nggak merasa oh kami hebat atau apa gitu. Tapi aku merasa ada power dari kerja sama tim yang bikin kita tuh bisa bangkit lagi gitu dan ngejar ketertinggalan menyusun proposal gitu. Jadi kami udah di detik-detik mau submit proposal baru submit proposal gitu. Wah, itu sangat mindful banget ya bagi saya sendiri yang mendengar gimana peran dari membackup itu karena ketua timnya sendiri sedang berduka dan yang hanya 2 orang kan kita tahu biasanya 5 orang ya Kak untuk satu tim PKM. Mungkin kalau biasanya bisa di backup 4 orang, ini cuma 2 orang gitu. Nah mungkin untuk dari teamwork itu sendiri kan Kakak tadi bilang ada power karena kerjasamanya tadi. Itu gimana sih Kak untuk kita membentuk timnya itu Kakak gimana tadinya bisa sama Bang Dimas sama Kak Novia tadi bisa jadi satu tim? Karena tadi kita udah dengar kan highlightnya itu dari untuk mencari permasalahan, diskusi sama pembimbing dan juga butuh teamwork yang emang satu tujuan yang sama. Itu gimana Kakak dalam membentuk tim tadi Kak? Jadi kalau dari saran aku gitu, jadi kalau topik PKM ini kan nggak topiknya nggak tentang suatu keilmuan satu gitu ya. Jadi awalnya kami tuh topiknya pengen tentang energi terbarukan. Jadi kami bilang ke dosen kami pengen tentang energi terbarukan gitu. Jadi aku ngajak teman-teman yang sekiranya gitu tertarik tentang ilmu tentang energi terbarukan gitu. Jadi aku ngajak teman-teman aku. Nah ini juga yang mungkin bisa dipelajari dari tim teman-teman selanjutnya gitu. Karena kan kami cuma bertiga, sedangkan topiknya cukup luas. Kan ada pembangkitnya, ada charging stationnya, ada tentang emisi karbonnya. Harusnya kami melibat banyak-banyak lingkup ilmu yang misalnya bisa dimasukin gitu. Misalnya contohnya kayak tentang lingkungan, tentang fisika gitu. Jadi kolaborasi tim tuh tidak hanya dari dibentuk karena kami sejurusan gitu. Jadi kalau tim akan lebih susah mungkin membentuk kalau sebenarnya beda-beda jurusan gitu. Jadi teman-teman seandainya punya tujuan yang sama-sama suka dengan topik itu, insya Allah untuk kerja sama timnya bisa terbentuk gitu karena kita sama-sama senang untuk membuat topik tersebut karena kalau dari kami sendiri nyusun proposal tuh beneran nggak kepikiran sampai PIMNAS karena kami mikirnya kayak yaudah kami mau coba tuangin aja gitu karena
kayaknya menarik deh gitu. Nah, mungkin untuk teman-teman itu bisa dijadikan pembelajaran gitu. Kalau seandainya mungkin nyari tim, bisa cari teman-teman yang emang suka atau tertarik bahkan di bidang ilmunya gitu. Mungkin itu. Oke. Baik, berarti untuk membentuk tim yang sesolid itu, kita emang butuh sama-sama punya ketertarikan yang sama gitu ya di bidang yang akan diangkat. Jadi Iya. bukan cuma FOMO nih mau ikut Nah, PKM gitu benar. kan. Itu kayaknya bakal rentan ya Kak Ya, di prosesnya nanti. Oke, selanjutnya mungkin karena tadi kita udah bahas tentang tim dan penyusunan proposal itu eh, banyak yang bertanya nih Kak. Kan kita udah menyusun tim dari misalkan kelasnya beda, apalagi kesibukan Kakak sebagai mahasiswa teknik ya yang tidak diragukan lagi kesibukannya. Itu gimana sih Kak cara mengatur waktu? Apakah dari Kakak bilang tadi kan ada bentrok lah atau gimana? Itu Kakak gimana mengatasinya? Karena mungkin dari sebagian teman-teman yang lain itu maju mundur mau ikut PKM karena takut bentrok sama kegiatan kuliahnya tadi atau ada yang praktikum. Itu mungkin gimana Kakak mengatasinya Kak? Kalau dari tim kami kan, apalagi di setiap kami ada yang berbeda kesibukan atau mengikuti kegiatan lain. Nah, dari tim kami sendiri biasanya kalau misalnya coba dulu ikut PKM gitu, nanti di waktu senggang atau di waktu istirahat kalau nggak ada kelas itu kita cicil-cicil buatnya gitu. Atau seandainya misalnya dari aku sendiri nih nggak ada kelas, jadi bisa nyicil nanti mungkin dari Aina nggak ada kelas bisa cicil nanti di waktu luang atau misalnya di malam hari itu bisa kami bisa ngumpul atau bagaimana atau bisa lewat Zoom atau setidaknya bisa kami teleponan WhatsApp atau gimana itu tuh nanti membahas apa-apa yang progres kita. Nah, yang aku suka dari tim kami sendiri sebagai Aina ketuanya, dia tuh selalu nanyain gimana progres dari kami sendiri. Misalnya aku nih udah sampai di mana gitu, lalu ada kesulitan atau enggak. Kalau seandainya dari tim kami ada kesulitan, nanti tuh kami pergi ke dosen pembimbing gimana solusi dari permasalahan kami ini. Nah, dari teman-teman semua, untuk jangan ragu untuk diskusi mengenai permasalahan atau kesulitan ngestaknya di mana, itu ke dosen pembimbing. Nah, dari teman-teman semua, jika memang memiliki kesibukan, itu jujur aja kepada temannya gimana lagi ada agenda, lagi ada kesibukan, mana tahu teman nanti ada saling backup, saling bantu. Jadi nggak ada perpecahan atau kayak ada permasalahan nanti di dalam tim tersebut. Kalau misalnya ada permasalahan, kesalahpahaman, tentu dari kita susah nanti untuk kedepannya gitu. Apalagi di tahap-tahap kayak kita kesibukan, ada nanti apalagi kami kemarin tuh ada yang KKN, nah ada yang magang, otomatis kesibukan kami nambah dan waktu untuk ngumpulnya juga sulit gitu. Mungkin dari aku itu. Terus tambahannya tadi udah dijelasin banyak ya sama Putri. Karena contohnya gini misalnya, aku nggak bisa gitu. Jadi dua teman aku itu tuh bakal inisiatif kayak, oh yaudah kita coba cicil aja apa yang kita bisa gitu. Nanti kalau saya udah kumpul tim, kira-kira apa sih tadi yang stuck gitu. Itu bisa didiskusikan pas kan malam nggak. Sebenarnya diskusi itu nggak harus kayak lama gitu. Kayak nggak harus kayak 5 jam kita ngerjain gitu. Tapi kayak bisa aja kita diskusi, oh yaudah aku nge-stuck di bagian ini gitu. Aku mau diskusi, udah kita teleponan 10 menit juga nggak apa-apa gitu. Kan nggak harus ketemu, nggak harus apa. Sebenarnya tentang gimana kita meluangkan gitu untuk menyisihkan waktu untuk mengerjain PKM ini gitu. Jadi kalau seandainya mengganggu kuliah ya, itu nggak bakalan mengganggu kuliah kalau seandainya teman-teman gitu itu bisa manage sama teamworknya yang baik tadi gitu. Jadi kita saling backup, walaupun misalnya aku lagi keadaan sibuk gitu. Mungkin saat ini aku nggak bisa ngerjain bareng teman gitu. Tapi kalau saya udah selesai kesibukan aku mungkin bisa join untuk ikut serta. Oh udah sampai mana nih teman-teman aku gitu. Apa sih kendalanya? Kalau sana kami bertiga udah diskusi gitu, ternyata masih stuck. Biasanya kami bawa ke dosen pembimbing gitu, Pak. Ternyata kami mentok nih di sini gitu. Itu bisa dijadiin diskusi. Intinya kayak kuncinya tentang PKM tuh tentang teamwork. Ini sih tentang kerja sama tim yang beneran backup saling backup gitu. Karena kalau seandainya nggak ada backup saling backup itu bakalan susah gitu. Misalnya kayak aku, walaupun kan pasti akan dibagi tuh. Misalnya kayak yang ngerjain bab satu aku gitu. Yang fokus nyari data bab 2 tuh Dimas gitu. Atau yang ngerjain bab 3 tuh Novia gitu. Nah walaupun itu dibagi, kami tuh harus tahu gitu. Apa sih cakupan yang dikerjain di bab-bab lainnya gitu. Karena kami sering diskusi gitu. Jadi walaupun seandainya
Novia nggak bisa ngerjain, aku tetap bisa backup bagian dia gitu. Karena kita selalu terlibat dalam diskusi tim gitu. Jadi untuk teman-teman gitu, walaupun nggak bisa gitu. Misalnya kayak teman ngumpul offline, kita nggak bisa nih ngumpul offline, ya udah nggak apa-apa lewat teleponan call juga nggak apa-apa gitu. Jadi kayak nggak ada alasan gitu kalau seandainya nggak bisa ikut gitu. Kalau seandainya aku nggak bisa offline gitu, ya udah ada alternatif lainnya bisa dicari gitu. Jadi teman-teman gitu untuk mengiringi prestasi dan perkuliahan gitu itu sangat memungkinkan gitu. Jadi yang saatnya ngerjain PKM, saatnya ngerjain PKM gitu. Saatnya ngerjain tugas itu ngerjain tugas. Saat kelas kita ngerjain kelas. Nggak ada saat kelas yaudah aku mau diskusi PKM. Itu jangan ya gitu. Jadi kayak gimana waktunya ini gitu. Waktunya kita ngerjain PKM, kita ngerjain PKM gitu. Mungkin itu sih dari aku. Berarti memang yang saya soroti tadi itu ya Kak, selain dari teamworknya tadi, diskusinya itu juga diskusi yang mementingkan kualitasnya, bukan bukan kuantitasnya tadi. Dan juga nggak harus kok kita kumpul selalu, tapi yang penting komunikasinya tetap terjalin. Kan kita di sini ada komunikasi bisa by WhatsApp atau Zoom tadi. Oke, mungkin itu untuk gimana sih cara kita mengatur waktu, karena memang dari waktu sendiri itu pasti kita ada waktu senggang. Nah, mungkin teman-teman waktu senggang yang sedikit-sedikit itu dianggap nggak berharga, nggak akan bisa menghasilkan sebuah ide, padahal itu yang bisa kita manfaatkan untuk PKM ini. Oke, selanjutnya Kak, mungkin kita kan udah bahas tentang proposal nih Kak. Nah, di tahap setelah proposal sampai menuju ke PIMNAS itu mungkin ada cerita-cerita perjuangan yang menarik atau suka dukanya nggak sih Kak? Mungkin boleh dijelaskan Kak. Kalau dari kami kan insentif tuh dia nggak ada tahapan PKP 2 ya. Jadi kami nggak ada persiapan PKP 2. Jadi setelah submit proposal tuh kalau GFT nggak ngapa-ngapain gitu jatuhnya. Sampai pengumuman PIMNAS itu sendiri gitu. Jadi karena kami yang awalnya nggak prepare gitu untuk PIMNAS ya kami cuma mikir kayak ada kami ingin orang tahu gitu. Ini topik kami gitu. Ini menarik loh gitu, mau dibahas gitu. Nah, kami nggak ada persiapan untuk menuju PIMNAS. Jadi pas pengumuman PIMNAS, kami tuh baru mempersiapkan semua hal gitu. Jadi karena kami menyadari pas proposal ternyata kami tuh banyak hole-hole-nya yang harus kami riset lebih lanjut gitu. Jadi kami lumayan keteteran gitu untuk baca-baca jurnal lagi, memahami lagi. Karena GFT sendiri tuh kita harus paham tentang cakupan ilmunya. Sedangkan walaupun aku elektro gitu, aku cuma paham tentang dunia elektro, enggak. Kita harus memahami semua cakupannya. Kita harus paham tentang dunia kapal, kita harus paham tentang dunia emisi gitu. Walaupun itu bukan bidang keilmuan kita gitu. Jadi pada saat itu kami harus banyak baca jurnal kayak yang mungkin yang dibilang sama kakak tadi kalau kami itu sampai nyari kafe yang 24 jam gitu. Jadi kami biasanya diskusi untuk PIMNAS tuh sampai jam 2, jam 3 bahkan pernah sampai subuh gitu. Jadi kayak udah nanggung udah kita tunggu sampai subuh. Itu jadi kami selalu nyari lokasi yang kayak sekiranya nyaman untuk diskusi dan bisa untuk sampai dini hari gitu. Karena emang, nah mungkin ini jadi pembelajaran ya. Jadi nggak boleh prepare-nya tuh udah mepet gitu. Jadinya keteteran gitu. Walaupun kami ngerjainnya udah sepower kami ya gitu. Apalagi kami cuma bertiga, jadi kayak ngos-ngosan juga untuk membackup satu sama lain gitu. Nah, jadi untuk teman-teman kayak jangan nunggu-nunggu, masih lama, misalnya kayak proposal sekarang kan, proposal kan masih lama untuk submit, tapi kayak masih tunda kayak, masih lama lah nyari topik, yaudahlah besok-besok aja gitu. Nggak apa-apa dicicil aja, kayak per hari tuh dikit-dikit nggak apa-apa gitu. Jadi kayak jangan nunggu pas udah deket baru nyusun gitu. Jadi untuk teman-teman itu bisa jadi pembelajaran kalau seandainya persiapan PKM tuh nggak bentar gitu. Jadi harus butuh waktu yang lama untuk mempersiapkan lebih matang gitu. Mungkin untuk tadi kan kakak udah jelasin nih salah satu hal yang jadi tantangan karena emang nggak menyangka bakal ke PIMNAS tadi kan Kak. Jadi pas udah mepet-mepet itu baru mulai persiapin dan ternyata emang lolos PIMNAS itu jadinya harus push banget power dari yang cuma 3 orang ini. Nah, dari gimana perjuangannya itu tadi yang mepet dengan membaca banyak jurnal dan lain-lain tadi, ada nggak sih Kak pernah terjadi konflik di antara tim kakak sendiri? Kalau dari tim kami, mungkin untuk konflik yang mengenai gimana penyusunan dan lain-lain itu bisa dibilang nggak ada gitu loh Kak. Karena dari kami sendiri kalau misalnya
emang ada yang terkendala dari waktu dan lainnya, itu kami komunikasi dan bilang di grup walaupun kami cuma bertiga dan kemudiannya juga tuh kami satu jurusan gitu kan. Jadi kalau emang ada kendala kami langsung nyampein, kami ada kendala nih, kami ada kelas, kami ada kegiatan gitu. Jadi intinya gimana di tim itu saling komunikasi terus gitu. Jangan sampai ada kayak eh, ada kegiatan ini tapi nggak ada bilang sama temannya, lalu kalau ngumpul misalnya ada agenda lain. Dah dari kami sendiri tuh kayak kalau emang kami ada kelas ataupun ada kegiatan lain tuh kami saling membicarakan. Mungkin kalau konflik-konflik yang seperti di emang itu biasa dialami di kelompok tuh kayak ada perbedaan pendapat, Hmm. mungkin ya pengen aku nih pengen masukin jurnal ini atau pendapat mengenai ini karena dari kami tuh cukup luas bahasan jurnal atau yang akan dimasukkan ke dalam proposal kami. Mungkin ada yang aku pengen yang bagian ini dimasukin, lalu yang mungkin kurang setuju. Itu mungkin itu tuh juga diskusi untuk kami semua. Makanya ada yang sampai jam 2 jam 3 bahkan subuh kami balik cuman untuk bahas satu topik dari proposal kami. Nah, dari teman-teman semua tuh dari kami tuh pentingnya komunikasi gitu. Dan alhamdulillah dari kami sendiri tuh gak ada sampai konflik, dari kami tuh luas pembahasannya. Jadi untuk komunikasi aja antara satu dengan yang lainnya. Mungkin untuk konflik tadi kan biasanya emang sumbernya dari komunikasi itu ya Hmm. Kak, yang ngilang-ngilang lah atau apa itu kan Hmm. berarti emang komunikasinya kurang. Jadi emang untuk teman-teman untuk biar teamworknya itu bisa lebih bagus, itu tuh komunikasinya tuh bisa ditingkatkan lagi. Jadi emang kalau lagi berhalangan itu konfirmasi aja dan bisa kan kita saling backup dalam satu Hmm. tim itu Kak. Oke, selanjutnya menurut Kakak selain dari konflik itu terus juga kayak ngilang-ngilangan kan Nafisa sendiri tuh juga pernah dengar ya di beberapa tim PKM itu memang yang paling sering karena ngilang-ngilangan lah atau emang untuk pendapat-pendapatnya tadi itu sampai berkonflik karena ingin pendapatnya yang dimasukkan. Itu tuh kesalahan apa lagi sih yang biasanya umum terjadi di tim-tim PKM terutama untuk di lingkungan Universitas Andalas nih biar jadi pelajaran untuk teman-teman yang mendengarkan. Mungkin aku kan ikut PKM tuh udah 2 tahun ya. Jadi aku ini ikut, tahun sebelumnya aku juga ikut. Walaupun tahun sebelumnya aku nggak sampai ke PIMNAS gitu. Jadi yang tim sebelumnya aku tuh tim pendanaan. Jadi yang lebih sering apa ya? Karena GFT ini penyusunan proposal aja gitu. Terus yang paling sering terjadi konflik tuh ketika udah mulai persiapan PKP 2, laporan kemajuan gitu kan. Karena emang itu yang paling hektik kalau sebenarnya di bagian pendanaan gitu. Karena kita nyiapin risetnya, kita nyiapin alatnya gitu. Nah, biasanya nih kayak konflik yang sering tuh karena komunikasi gitu. Yang tadi dibilang. Terus nggak hanya itu, sering banget misalnya kak udah dibagi kan job desk-nya, oh yaudah kamu yang riset tentang ini, aku riset tentang ini. Tapi sering kali itu nggak dikerjain gitu. Jadi kayak hanya orang ini terus yang nge-backup gitu. Jadi kayak walaupun teman tuh bisa backup gitu, eh tapi kita tuh ikut turut andil gitu. Nggak full apa ya? Nggak full. Ya udah, aku lepas tangan deh gitu. Jadi kayak itu sih yang sering terjadi di tim PKM yang biasanya gitu ya. Yang selama aku ikutin 2 tahun ini nih, itu sih yang paling sering kayak yang hilangan, bukan cuma hilangan gitu ya, tapi kayak nggak mau ngerjain bagian dia gitu. Itu sering sih terjadi. Jadi kayak untuk teman-teman gitu yang memutuskan untuk mengikuti PKM, selesailah apa yang telah kamu pilih gitu. Misalnya kayak berarti kalau memilih untuk ikut PKM, ikut jadi anggota gitu. Kalau seandainya ketuanya ngarahin, oh kamu ngerjain ini ya gitu. Walaupun pun sekiranya nggak bisa gitu, bukan berarti aku nggak bisa orang lain yang ngerjain gitu. Tapi itu akan tetap menjadi tanggung jawab kita. Jadi apa yang kita pilih itu yang menjadi tanggung jawab kita gitu. Jadi kayak kalau teman-teman udah milih jadi ikut PKM, teman-teman juga bertanggung jawab untuk menyelesaikannya bersama-sama gitu. Kan itu sih. Oke. Mungkin itu ya teman-teman beberapa kesalahan atau konflik yang umum terjadi dalam tim PKM itu sendiri berdasarkan pengalaman dari Kak Aina yang udah mengikuti 2 tahun di PKM dari yang tahun ini sama tahun sebelumnya. Kita lanjut nih Kak, kita mau bahas tentang PIMNAS ke-37 di Unair. Nah itu gimana sih Kak kesan Kakak di PIMNAS itu? Menurut Kakak pengalaman apa yang sangat tidak terlupakan di PIMNAS dan kalau bisa mengulang apa yang mau Kakak perbaiki untuk persiapan di PIMNAS itu? Mungkin dari kami ya,
karena kami juga nggak nyangka bakalan lolos gitu, karena kayak ya udah kami submit gitu, kalau emang ada rezekinya kami Pimnasnya kami juga nggak tahu kalau bahwasanya Pimnas 37 nih di Universitas Airlangga, dan pas pengumuman di Surabaya ya gitu, kayak itu kayak hadiah yang besar banget buat kami gitu, karena kami sebenarnya kayak ya udah submit udah gitu, kalau emang rezeki kami lulus Pimnas gitu. Terus dari yang hal-hal yang nggak kami lupain di sana tuh kayak dapat pengalaman baru gitu, bertemu-temu univ lain kayak di luar Jawa, dari Jawa gitu, kayak kami tuh dapat pengalaman baru, mulai dari bagaimana segi mereka menyampaikan topik-topik penelitiannya. Jadi dari kami sendiri juga dapat mengetahui, oh dari univ ini mereka bawa ini, terus gimana sih caranya nyampain ke orang lain dalam waktu, kan kami presentasinya 10 menit. Nah, dalam waktu 10 menit itu kita dapat nyampain topik kita kepada dewan juri sama teman-teman dari universitas yang lainnya gitu. Nah, di sana juga ajang bagi kita nyampain, oh kalau topik kita ini sebenarnya ini loh gitu. Dan kita juga nyampein ke orang lain kalau orang-orang berhak tahu kalau topik yang kita angkat ini menarik untuk diterapkan di masa depan gitu. Nah, di sana selain itu juga dapat melihat bagaimana sih kampus-kampus di luar gitu. Terus bagaimana teamwork dari tim yang lain, saling backupnya, terus bagaimana perjuangan mereka menuju Pimnas, dan bagaimana juga dapat cerita bagaimana 1 tahun mereka persiapan Pimnas itu. Mungkin yang kita lihat dari kebanyakan orang nih, 10 menit presentasi, 15 tanya jawab, itu tuh untuk persiapannya butuh waktu 1 tahun gitu. Bahkan dari kami sendiri tuh hanya kurang lebih 1 bulan untuk persiapan, karena kami nggak nyangka kan lulus Pimnas, dan kami juga nggak ikut PKP 2 gitu. Jadi kayak pengalaman-pengalaman mulai dari latihan, mencari jurnal gitu, sampai latihan presentasi sama dosen, itu tuh pengalaman yang berharga. Terus 10 menit di sana tuh terus ada dosen yang bilang katanya 10 menit itu waktu kamu loh gitu. Kayak manfaatin udah sampai di Pimnas, terus sampein gagasan kalian itu semenarik itu dari Universitas Andalas gitu. Walaupun kami cuman bertiga, kayak insecure nih orang nih berlima gitu kan, terus kita cuma bertiga gitu kan, tapi nggak apa gitu, jelasin aja kita bawa topik yang menarik gitu, berarti kan dari berapa banyak yang di perselisihan, atau kayak berapa banyak proposal yang masuk, proposal kita loh yang terpilih gitu. Jadi kayak ya udah gunain kesempatan yang bagus ini untuk nyampein beberapa topik kita yang menarik ini gitu. Eh, aku nggak lebih jauh dari Novia ya. Jadi ya pengalaman yang paling mengesankan pas Pimnas tuh ya pas kita lihat kayak banyak sih kita pelajarin dari tim-tim lainnya gitu. Kan 10 menit setiap tim untuk menjelaskan gitu. Kita banyak melihat sudut pandang dari orang lain, serta pemikiran ide-ide yang kayak sebenarnya kita nggak pernah kepikiran, iya juga ya gitu. Kayak itu menjadi lebih menarik gitu. Jadi kayak banyak pembelajaran yang pas Pimnas tuh yang kayak wow gitu. Yang selama ini kita cuman bisa tukar pikiran sama teman-teman kita yang di UNAN gitu. Tapi kalau seandainya kita lihat, oh ternyata kita bisa lebih luas lagi cakupannya gitu. Seluruh Indonesia kita bisa mendengarkan pendapat tentang mereka gitu. Itu sangat pengalaman luar biasa. Dan yang dibilang Novia tadi, kita dibilang ya, 10 menit itu waktu kita gitu. Bukan tentang kita berkompetisi, tapi tentang kita menyampaikan kepada dunia kayak topik kita tuh semenarik itu loh gitu. Itu sih yang paling berharga menurut aku ya, karena jadi payah yang selama kita kerjakan sama 1 tahun, kita sampaikan cuma 10 menit, tapi itu waktu kita gitu. Nah, gimana kita menjelaskan kayak seberapa pentingnya ini, seberapa urgensinya ini gitu. Nah, itu tuh menjadi pengalaman paling apa ya, nggak bisa dilupain gitu. Dan tidak hanya itu, kayak penyelenggara Pimnas 37 juga Universitas Airlangga gitu. Kami berterima kasih gitu karena selama penyelenggaraan pun sangat baik gitu. Fasilitasnya juga memadai gitu. Jadi kayak banyak pengalaman-pengalaman yang baru lah yang belum pernah kami lakukan. Contohnya kayak yang paling nggak terlupakan itu kan habis presentasi gitu. Jadi pas itu gedung kami tuh jauh tempat presentasinya. Jatuhnya kayak kalau kita di UNAN tuh gedungnya kami di teknik gitu. Tapi kami tuh harus ke rektorat gitu. Jadi kayak
kami nyewa, jadi di Unair tuh disediain sepeda listrik gitu. Jadi kami nyewa sepeda listrik. Kami emang healingnya sebelum presentasi kami nggak pakai sepeda listrik itu. Tapi rewardnya kayak kita pakai sepeda listrik setelah kita presentasi gitu gitu. Nah itu seru sih. Jadi kami keliling Unair pakai sepeda listrik bertiga gitu. Terus nggak dilupain juga kayak walaupun pas itu aku sakit ya, pas PIMNAS tuh aku sakit. Jadi untuk teman-teman yang paling utama itu adalah kesehatan gitu. Jadi pas aku presentasi itu aku mungkin aku pakai koyo gitu. Jadi masih ada sih fotonya gitu. Jadi aku pas presentasi itu aku pakai koyo gitu karena aku muntah-muntah selama aku di Surabaya gitu. Jadi pas presentasi pun aku kondisinya nggak fit gitu. Tapi pas aku presentasi aku merasa kayak oh nggak bisa, aku harus menyampaikan perjuangan aku selama setahun ini seberapa penting sih topik kami ini gitu. Jadi kayak itu sih yang paling mindful dari PIMNAS 37. Oke, itu sangat menarik ya teman-teman, gimana pengalaman dari tim Kak Aina ini di PIMNAS. Dan mungkin Nafisa mau tanya lagi nih Kak tentang suasana kompetisi di PIMNAS itu gimana sih? Dan menurut Kakak itu apa yang bisa jadi pelajaran banget tuh Kakak? Misalkan kan kita dari Universitas Andalas, kita ketemu berbagai universitas di seluruh Indonesia di PIMNAS itu, dan kompetisinya tuh mungkin boleh dijelaskan lagi Kak, gimana sih mereka itu, apakah persiapannya memang gimana, lebih lebih lama Kak, atau mungkin adalah cerita spill-spillan dari Kakak yang jadi ilmu juga untuk kita. Jadi kan PIMNAS tahun ini tuh ada istilah kayak Unhas memecah rekor jadi pemenang utama jar umum gitu. Jadi kami dengar-dengar cerita pas PIMNAS gitu. Emang perjuangan Unhas untuk PIMNAS kali ini emang luar biasa. Mungkin bisa kita mahasiswa di Unan gitu terutamanya kayak mempelajari kayak gimana perjuangan mereka gitu. Jadi kayak mereka tuh nggak persiapan pas mau PIMNAS saja, tapi emang dari awal, dari judul, dari filter judul gitu. Nah, itu tuh emang perjuangannya oke banget gitu. Jadi teman-teman apa ya? Aku ada dengar istilah gini. Kalau udah ikut PIMNAS dan tahu suasananya, kita tuh akan pengen kembali lagi ke PIMNAS selanjutnya. Walaupun nggak karena kami semester akhir ya. Kalau misalnya masih ada semester selanjutnya, kami tuh pengen ikut PKM sekali lagi gitu. Karena apa ya? Pembelajaran yang dapat di PIMNAS tuh suasananya beneran kayak wah, kita harus berkompetisi gitu. Kita harus gimana ya, kayak harus nunjukin ke dunia kayak weh, aku bisa gitu gitu. Jadi kayak di PIMNAS 37 tuh kayak apalagi pas pembukaannya itu kerasa banget euforia teman-teman, kayak semangat dari semua univ gitu. Kayak kami ingin berkompetisi gitu. Nah, kayak itu tuh seru banget sih. Kayak semangat-semangat juang yang sangat kerasa gitu. Kayak mungkin teman-teman gitu penyemangatnya gitu dalam penyusunan PKM. Pasti PKM tuh capek banget sih. PKM tuh kalau nggak salah lomba terpanjang gitu. Jadi kayak eh semua tuh akan terbayar di PIMNAS. Kayak soal menang enggaknya gitu. Itu telah apa ya, soal rezeki. Karena aku tahu pasti perjuangan teman-teman tuh nggak ada yang setengah-setengah gitu. Pasti kayak sekuatnya gitu. Se semampunya untuk mengejar hal itu gitu. Jadi kayak teman-teman PIMNAS bisa menjadi motivasi untuk teman-teman kayak ingin merasakan gimana sih euforia berkompetisi gitu. Itu sangat menarik ya teman-teman, dari banyaknya rangkaian kegiatan yang udah diikutin dari pencarian judul sampai ke PIMNAS itu, apalagi kita bisa melihat gimana sih orang dari univ luar itu tuh berkompetisinya. Dan sekarang Nafisa mau tanya nih Kak, menurut Kakak apa manfaat yang Kakak dapat dari rangkaian proses itu ke diri Kakak sendiri, baik sebagai pembelajar atau ke jenjang karir yang akan Kakak tempuh nantinya? Mungkin dari aku dulu ya. Nah, sebagai tim itu terutama pembelajarannya tuh gimana cara mendekatkan diri antar tim, terus kerja sama antar tim. Lalu dalam penyusunan proposal itu bagaimana kita caranya mencari topik atau ide permasalahan yang dapat kita kembangkan. Nah, di sana kita juga belajar bagaimana cara penyusunan proposal yang baik. Nah, dari kita bertiga kan, dari aku, Aina sama Dimas tuh juga udah semester akhir kan. Nah, tentu kami juga akan buat skripsi. Nah, dari sana juga dapat belajar dalam penyusunan proposal di PKM. Nah, buat teman-teman semua,
kalau dalam penyusunan proposal tuh ya udah itu ajang kita belajar, jangan dijadiin beban gitu. Nah itu juga waktu kita untuk nanya ke dosen pembimbing gimana penyusunan yang baik. Kan dari kita dari latar belakang itu sama juga dengan skripsi kita nantinya. Nah dari teman-teman semua jangan dijadiin beban, ya udah enjoy laluin aja gitu. Kalau emang rezekinya PIMNAS kayak nggak ada suasana yang kita dapatin kalau kita nggak di PIMNAS gitu. Kayak mungkin teman-teman ngerasain pas di pembukaan, aku aja jujur pas di pembukaan tuh kayak merinding gitu, kayak nggak ada pernah ngerasain hal ini dan nggak akan pernah didapatin di lomba lainnya gitu. Lalu pelajaran selanjutnya dari aku sendiri tuh ngelatih gimana kita presentasi nyampein ke orang, gimana dalam beberapa menit dalam waktu tertentu kita nyampein topik atau gagasan kita kepada orang lain gitu. Terus gimana public speaking kita kepada orang gitu. Lalu nanti kan tentu keseharian kita sebagai mahasiswa atau mahasiswi itu tak terlepas dari bagaimana presentasi kepada baik kepada dosen maupun kepada teman-teman dan penyampaian ide kita. Nanti kita akan melalui itu gimana penyampaian topik skripsi kita gitu, sama juga dengan topik di PKM kita. Itu juga berdampak kepada diri sendiri. Mungkin bagi aku itu untuk melatih gimana public speaking dan penyampaian kepada orang lain gitu. Aku nggak lebih jauh dari Navia ya. Jadi kami udah mulai nyusun tugas akhir 1 sama pernah metopel. Tapi karena ikut PKM ini gitu, mungkin kalau teman-teman gitu kayak aku pengen PIMNAS gitu. Tapi kayak PIMNAS emang dikejar, tapi jangan lupa poin-poin pembelajaran yang kita ambil dari selama proses PKM gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman cuma fokus ngejar PIMNAS-nya tanpa mengambil ilmu prosesnya gitu, itu tuh apa ya, rasanya akan sia-sia gitu. Nah, jadi ilmu ini tuh nggak bakalan stuck sampai setelah PIMNAS sudah selesai gitu. Tapi ilmu ini tuh kayak nyusun proposal gitu. Itu bakal bermanfaat ketika kita nyusun metopel, kita nyusun skripsi, tugas akhir 1, tugas akhir 2 gitu. Terus kayak itu kerasa banget pas nyusun tugas akhir 1 gitu. Jadi kayak pas penyusunan proposal tugas akhir 1 tuh merasa kayak kita udah mulai tahu pola gitu. Nyusun proposal tuh bagaimana. Sesimpel kita tahu nyari jurnal yang baik tuh di mana gitu. Ngutip yang benar tuh gimana gitu. Buat halaman yang benar tuh kayak mana gitu. Kayak penyusunan kata yang benar tuh kayak mana. Itu tuh kayak ngebantu banget. Mungkin teman-teman pas nyusun skripsi nggak kerasa gitu. Kayak, yaudah, ini udah. Ya ini emang kayak gini gitu. Tapi banyak lah orang struggle. Tapi karena kita udah duluan start di PKM gitu. Kita tuh udah belajar hal-hal kecil. Mungkin kerasanya hal-hal kecil. Tapi dampaknya di masa depan tuh akan besar gitu. Nggak cuman di masa kuliah. Tapi juga aku rasa, aku belum kerja ya. Tapi aku rasa di dunia kerja selama kita proses PKM kayak diskusi, kita tukar pikiran gitu. Itu tuh bakal membantu kita di dunia kerja nantinya gitu. Karena dunia kerja tuh teamwork-nya pasti sangat dibutuhkan. Dan teamwork tuh bukan cuma untuk dari ucapan, tapi emang dikerjain gitu. Maksudnya tuh kayak dilaksanain gitu. Nah, di PKM ini juga kita mengasah gimana cara kita komunikasi sama orang lain, gimana kita menghargai pendapat orang lain gitu, gimana kita menyampaikan gagasan, menyampaikan ide gitu. Jadi kayak ini akan menjadi pembelajaran jangka panjang gitu. Bukan dampak saat ini, tapi dampak di masa depan gitu. Ini tuh sih. Oke, kalau yang dari saya tangkap tadi nih Kak, kan memang dari awal mungkin untuk penyusunan proposal itu kan memang dari diskusi-diskusinya dan juga gimana cara penyusunan proposal itu sendiri, baik kita membuat halaman dan lain-lain itu kan sangat bermanfaat untuk nanti tugas akhir. Terus juga untuk teamwork tadi kan kita nanti di dunia kerja bakal hidup sama tim juga ya Kak bekerjanya. Jadi itu memang ilmu kalau kita ucapin kan kita kita dalam tim itu harus bekerja sama. Tapi kan untuk praktiknya itu emang butuh pembiasaan dan praktik sejak kita sekarang ini. Mungkin itu yang di-highlight dari apa sih manfaat yang didapat dari untuk pribadi masing-masing dari tim Kak Aina. Nah selanjutnya nih mungkin kita boleh minta tips nggak sih dari kakak dan juga tim itu tuh gimana, langkah apa atau apa sih yang harus kami persiapkan untuk yang baru mau terjun ke dunia PKM. Dari kakak kan udah berpengalaman dari yang ke PIMNAS atau yang udah 2 tahun nyemplung di PKM. Menurut kakak apa aja sih yang harus kami siapkan atau tips and trick untuk
teman-teman yang mau terjun di dunia PKM 2025 ini? Kalau tips and triknya sih menurut aku, mungkin teman-teman pahami dulu beda setiap bidang PKM. PKM kan banyak gitu. Ada PKM pendanaan, PKM insentif. Jadi pahami dulu misalnya kayak PKMP itu apa sih? Dan dia cakupannya apa gitu. Contohnya gitu ya. Aku pengen topik eh aku pengennya PKMPI gitu. Aku pengen bikin teknologi secanggih mungkin, secanggih apapun gitu. Tapi kalau seandainya nggak bermanfaat bagi mitranya gitu, itu tuh bukan PKMPI gitu. Karena PKMPI itu gimana kita menerapkan ilmu iptek gitu kepada orang yang sangat membutuhkan iptek ini gitu. Bukan tentang seberapa canggih teknologi kita, tapi seberapa butuh orang ini, seberapa bermanfaatnya untuk orang ini. Jadi teman-teman jangan sampai salah kaprah setiap untuk bidang itu. Jadi kalau kayak sosialisasi di PKM misalnya dari UNAN, itu tuh sangat membantu gitu. Mungkin ada buku panduan, mungkin teman-teman bisa baca buku panduan setiap PKM, itu tuh bisa dibaca tentang penjabarannya. Tapi untuk lebih lanjutnya, mungkin teman-teman bisa tanyain ke kakak tingkatnya, alumni yang pernah ikut PKM di bidang itu. Sebenarnya PKM itu tuh gimana gitu. Misalnya kayak, aku pengennya ikut PKM PM gitu. Tanyain kayak alumni yang sebelumnya pernah ikut PKM PM tuh, PKM PM itu seperti apa. Jangan sampai kebalik ya antara PM dan PI gitu. Jadi kayak, karena antar bidang tuh saling mirip, tapi berbeda gitu. Jadi jangan sampai salah kaprah di bidang apapun gitu. Jadi kayak topiknya apa, bidangnya apa. Karena kalau udah topiknya apa, bidangnya apa, itu tuh bakalan sulit tembus proposalnya gitu. Karena yang paling penting tuh topik kita tuh sesuai dengan bidang yang kita pilih gitu. Itu sih yang paling ini. Dan jangan takut untuk merasa kayak, ya aku baru pertama kali gitu nyoba di PKM gitu. Eh, Takutnya nggak bisa gitu. Aku nggak survive gitu. Banyak kok teman-teman aku yang kayak dia baru pertama kali, tapi bahkan bisa sampai PIMNAS, bisa sampai dapat medali gitu gitu gitu. Kayak pertama bukan berarti kita nggak bisa belajar gitu. Mungkin yang apa ya? Mungkin kalau seandainya merasa takut ya gitu. Oh, nggak bisa nih jadi ketua tim. Nggak apa-apa, mulai jadi anggota tim gitu. Mungkin tahun depan bisa jadi ketua tim. Karena mempelajari, kayak aku jujur, mungkin kalau aku nggak ikut PKM tahun sebelumnya, aku tuh nggak tahu sebenarnya PKM tuh gimana. Mungkin aku nggak bakal PIMNAS tahun ini gitu. Walaupun aku di PKM sebelumnya itu aku nggak sampai PIMNAS, tapi pembelajaran di PKM sebelumnya tuh aku terapin di PKM tahun ini gitu. Walaupun bidangnya beda gitu. Tapi kayak banyak ilmu yang didapatkan gitu. Nggak ada misal kayak nggak harus mulai dari jadi ketua, tapi bisa jadi anggota gitu. Misalnya kayak ikut ke cutting yang dia udah pengaman PKM, ya udah ambil aja ilmunya gitu. Ambil sebanyak-banyaknya ilmunya gitu. Biasanya eh cutting-cutting tuh pasti maulah gitu sharing tentang oh baiknya tuh kayak gini gitu, baiknya kayak gini gitu, ngarah-ngarahin gitu. Jadi kayak mungkin PKM tahun ini bisa menjadi pelajaran, tapi kayak PKM selanjutnya itu tuh bisa dapat pembelajaran dari PKM sebelumnya gitu. Jadi kayak teman-teman kayak perjuangan PKM tuh tentang belajar sih menurut aku. Jadi kayak banyak hal yang harus pelajari, bukan cuma tentang medali, bukan tentang PIMNASnya, tapi tentang kita wadah untuk belajar gitu. Jadi kalau seandainya niat teman-teman tuh untuk belajar gitu, akan banyak hal yang teman-teman dapatkan di PKM gitu. Jadi kayak jangan takut untuk memulai, kayak aku nggak pernah nyemplung apapun, aku nggak pernah ikut lomba dari SMA, aku nggak pernah ikut lomba gitu. Misalnya jangan kayak tiba-tiba aku kuliah pengen ikut PKM gitu, tapi aku merasa kayak aku nggak bisa. Nggak apa-apa gitu. Coba dari anggota, coba dari nyoba ikut sosialisasi, coba dari baca buku panduan gitu, coba nanya-nanya ke orang yang udah pernah sebelumnya gitu. Jadi kayak ambillah pembelajaran dari mempelajari di PKM ini gitu. Mungkin itu sih dari aku. Kalau dari aku tuh salah satunya kan dari sampaikan juga sama Ina gimana panduan kita mengenai pahami dulu PKM apa yang mau kita ikuti terus cari topiknya gitu. Nah kalau dari aku sendiri yang aku rasain sama PKM tuh gimana sih komitmen kita untuk nyelesain PKM ini. Jujur percuma kalau kita berlima kalau walaupun tapi dari diri kita sendiri tuh nggak ada komitmen untuk nyelesain gimana PKM ini. Nah kan PKM ini waktu yang panjang nih. Nah, jadi bentuk kepada diri sendiri tuh kayak komitmen kalau kita udah mulai buat PKM kita harus berusaha untuk nyelesainnya gitu. Kalau emang bonusnya kita di PIMNAS itu rezeki kita. Jadi intinya komitmen jangan sampai di tengah jalan nih
udah capek gitu, ya udah tinggalin aja, kan ada ketua, kan ada kelompok lain yang backup. Nah itu kuncinya kayak kalau orang-orang udah hilang nanti dan komitmen diri kita untuk stay dan bertanggung jawab sama pilihan kita, otomatis nanti gimana nanti dalam kelompoknya gitu, otomatis ada perpecahan, perbedaan pendapat nantinya. Jadi kayak kalau kita udah mulai, ya udah selesain tanggung jawab kita di dalam tuh, baik kita sebagai anggota maupun ketuanya gitu. Apalagi kalau kita anggota, masa kita biarin ketua kita berjuang sendiri gitu. Apalagi yang dari untuk PKM itu kan gimana teamworknya ke depan, gimana kerjasama dalam kelompoknya gitu. Jadi dari aku komitmen di dalam diri masing-masing anggota terutama gitu. Jadi untuk saling backup, saling membantu gitu, saling menyelesaikan sampai akhir itu kayak gimana kelompok itu berjuang dari awal sampai akhir, bukan berjuang bersama di awal terus di akhirnya tinggal ketua aja gitu. Kayak ya udah sama-sama pegang komitmen kita dari awal gitu. Jadi pentingnya kerjasama gitu. Mungkin dari aku itu. Jadi itu tips ya untuk teman-teman yang ingin terjun ke PKM 2025. Yang pertama itu emang pahami dulu topik kita itu apa dan juga dalam pemilihan bidang PKM-nya itu jangan sampai salah kaprah sehingga nanti itu bakal memperkecil kemungkinan untuk tembus proposalnya dari tingkat univ sendiri. Dan juga yang dari Kak Putri itu salah satunya adalah komitmen untuk rasa saling memiliki di tim itu ya Kak. Jadi emang rasa tanggung jawabnya itu dari komitmen tadi. Jangan sampai nanti pas awal-awal ya nih berlima atau bertiga gitu. Nanti pas akhir udah tinggal ketuanya sendiri yang kerja. Oke, mungkin sampai kita di segmen terakhir di podcast kali ini yaitu dari Nafisa sendiri mau memperkenalkan nih Kak, UKM Penalaran itu ada program namanya PKM Connect. Jadi kan tadi Kakak udah ada menyinggung tentang bagusnya tuh kalau memang cakupannya luas atau dalam membentuk tim itu kalau bisa dari disiplin ilmu yang banyak gitu kan Kak. Nah, kami tuh PKM Connect itu adalah platform bagi mahasiswa untuk menyalurkan idenya dalam biar bisa terlibat di PKM. Jadi mungkin ada nih si A dia punya ide tapi mungkin belum cukup timnya atau mungkin timnya baru ketemu 2 orang nih dari sejurusan butuh dari jurusan lain. Atau mungkin emang belum ada tim sama sekali itu bisa daftar ya teman-teman di PKM Connect. Jadi nanti di sana kita bisa mempromosikan ide-ide tadi dan nanti calon-calon anggota tadi juga bisa datang nih bagi teman-teman yang pengen ikut PKM tapi belum punya gambaran ide itu bisa nanti datang dan join diskusi nanti sama teman-teman yang udah punya ide tadi. Jadi saling membentuk tim di sana atau mungkin yang memang mau cari teman-teman dari jurusan lainnya. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk podcast kita pada hari ini. Terima kasih untuk Kak Aina, Kak Putri udah berbagi tips and trick bahkan pengalaman suka duka semuanya dari PKM, dari penyusunan dari bahkan tadi mencari judul sampai ke PIMNAS ke-37 di UNAIR tadi. Semoga bisa jadi inspirasi dan pelajaran bagi pendengar semuanya dan see you di next episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Kak. Terima kasih. Keren banget.